Halo semua, selamat datang kembali di channel Lintang Selatan. Kali ini saya akan membahas berita yang sempat ramai beberapa hari yang lalu, yaitu munculnya produk baru motor listrik dari Polytron. Apa itu? Yaitu Polytron Fox 500. Sebelumnya motor ini sudah sempat muncul ke pemberitaan beberapa bulan yang lalu dengan merek Polytron T-Rex. Namun sekarang di rebranding menjadi Polytron Fox 500. Dan pembahasan kali ini, worth it nggak sih Polytron Fox 500 ini? Sebelumnya Polytron sudah meluncurkan seri Fox S dan juga Polytron Fox R. Untuk itu, apa aja sih yang di-upgrade dari motor Polytron Fox 500 ini? Yang pertama, dari segi desain, motor ini terlihat lebih besar daripada pendahulunya Fox R. Selain itu, upgrade yang cukup signifikan dari segi desain yaitu adanya dua buah laci yang berukuran cukup besar di bagian kanan dan kiri. Kemudian di bagian bagasi, kali ini cukup untuk menyimpan sebuah helm. Kemudian di bagian roda, motor ini lebih besar daripada Polytron Fox R, yaitu menggunakan ring 14, yang sebelumnya Fox R menggunakan ring 13. Jadi cukup mengimbangi dengan bodinya yang cukup besar. Di bagian suspensi, motor Fox L500 ini sudah menggunakan monoshock sehingga terlihat lebih gagah dan sporty. Kemudian upgrade berikutnya yaitu di bagian dinamo atau BLDC. Fox 500 sekarang menggunakan BLDC dengan daya 5 kW, lebih besar dari pendahulunya yang menggunakan motor 3 kW. Dan tentu saja ini berimbas ke bagian kecepatan, karena Polytron Fox 500 ini diklaim mampu melaju dengan kecepatan maksimal 130 km/jam. Dan upgrade berikutnya yaitu ada di bagian fitur. Di Fox 500 ini sudah memunculkan fitur cruise control dan juga regenerative braking. Jadi itu tadi beberapa upgrade di Polytron Fox 500 ini jika dibandingkan dengan pendahulunya Polytron Fox R. Lalu sekarang mari kita bahas kekurangannya. Yang pertama terletak di dashboard. Sebagai keluaran terbaru dari Fox series, menurut saya dashboard Fox 500 ini tidak lebih baik dari Polytron Fox R. Karena ya memang menu-menu yang ditampilkan itu-itu saja, mirip-mirip dengan Fox R, atau malah bisa dibilang ini adalah sebuah downgrade, karena di bagian speedometernya malah menggunakan jarum analog. Tentu jika dibandingkan dengan motor-motor listrik lain di harga 40-an juta, ini sangat-sangat ketinggalan. Untuk kekurangan berikutnya, tapi ini berdasarkan pandangan saya pribadi, yaitu pada posisi BLDC-nya. Dengan menggunakan BLDC di tengah atau mid-drive, otomatis pasti akan menggunakan belt untuk menghubungkan ke as roda belakang. Dan otomatis ini akan menambahkan variabel untuk dilakukan maintenance atau pergantian spare part. Padahal salah satu hal yang diunggulkan dari motor listrik itu adalah minim maintenance-nya. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu di bagian baterai. Nah, ini yang sempat menjadi kontroversi dari beberapa teman-teman di komunitas, karena baterai Polytron Fox 500 ini ternyata tidak jauh berbeda dengan Polytron Fox R, hanya berbeda 2 ampere saja. Jika di Polytron Fox 500 menggunakan 54 ampere, di Polytron Fox R itu 52 ampere. Tidak ada peningkatan atau bisa dibilang sama persis, karena jarak jangkauan yang diklaim dari pabrik yaitu sama-sama 130 km. Padahal dengan harga 2 kali lipat dari Polytron Fox R, namun memiliki jarak jangkauan yang sama. Inilah yang menurut saya menjadi faktor yang menjatuhkan ekspektasi tinggi dari teman-teman komunitas yang sangat menanti-nantikan kemunculan Polytron Fox 500 ini. Dan saya pun sebenarnya tidak habis pikir, dengan harga segitu kenapa yang di-upgrade malah BLDC-nya atau kecepatannya menjadi 130 km/jam. Itu buat apa? Hal utama yang diharapkan oleh pengguna motor listrik saat ini itu adalah jarak jangkauan. Padahal kita berekspektasi bahwa motor Polytron Fox 500 ini mampu menempuh jarak minimal 200 km. Lah kok ladalah malah sama kayak sebelumnya. Waduh. Why? Karena salah satu faktor utama yang menjadi kekurangan motor listrik untuk saat ini yaitu adalah di bagian pengecasannya yang membutuhkan waktu cukup lama.
Tentu solusinya adalah memberikan motor listrik dengan jarak jangkauan yang cukup jauh sehingga penggunanya tidak perlu sering-sering melakukan pengecasan. Nah kok ini yang di-upgrade malah kecepatannya. Dan kocaknya lagi, dengan upgrade yang bisa dibilang tidak signifikan tadi, harganya sangat signifikan naiknya. Karena Polytron Fox 500 ini dibanderol dengan harga 43 juta rupiah. Dan itu belum termasuk baterai. Masih ditambah dengan sewa baterai 200.000 per bulan. Jika kita bandingkan, Polytron Fox R itu jika tidak menggunakan subsidi pemerintah, maka harganya jatuh di 20,5 juta rupiah. Bedanya 23 juta sendiri. Dan dengan beda uang 23 juta rupiah tadi, tidak ada upgrade yang signifikan. Sungguh disayangkan. Jadi itu tadi pandangan saya mengenai Polytron Fox 500. Apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya lebih worth it ke Polytron Fox R. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain ya silahkan. Teman-teman mau beli ya silahkan. Karena menurut saya Polytron Fox R jauh lebih worth it untuk dibeli untuk saat ini. Jadi daripada beli Polytron Fox 500, mending beli Fox R 2 biji. Itu kalau baterainya digabungin bisa tembus jarak 260 km. Ayo, enak mana? Enak zamanku ta? Zaman masih dapat subsidi, kan sekarang nggak lagi. Nyesel toh nggak beli dari dulu-dulu. Jadi cukup sekian informasi dari saya. Sebenarnya ini bukan informasi, tapi unek-unek saya. Semoga ada manfaatnya. Salam Halayak Sipil.